Lanjut yang kemarin ya. Jadi ini tesis aku masih pakai cross cultural leadership sama flexibility skill. Akhirnya aku ganti jadi kepemimpinan lintas budaya sama kompetensi fleksibilitas pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, terus akhirnya aku kayak gini nih selanjutnya, judulnya pengaruh cross cultural leadership dan manajemen SDM terhadap kepuasan kerja dimoderasi oleh budaya organisasi dan kompetensi fleksibilitas pada perusahaan multinasional. Jadi ada dua moderasi, yaitu budaya organisasi dan kompetensi fleksibilitas gitu. Nah, terus tiba-tiba tuh aku kepikiran, ini kan kok CCL itu kan cross cultural leadership terkait dengan kepuasan kerja. Aku mikirnya kok kayak bukan aku banget gitu ngurusin cross cultural leadership terhadap kepuasan kerja, sementara yang ada di beberapa kantor tuh lebih ke leadership umum gitu. Nah, kemarin aku masukin perusahaan multinasional sama budaya organisasi karena terkait dengan yaitu CCL terkait dengan perusahaan multinasional dan itu terkait dengan budaya organisasi. Jadi ini tuh 3 variabel yang emang ini banget ya, nyambung banget. Tapi akhirnya kalau CCL-nya dicoret, ya akhirnya nggak nyambung lah ke perusahaan multinasional sama budaya organisasi. Akhirnya bingung lagi. Akhirnya ya udahlah dibikin umum aja pengaruh kepemimpinan, nggak usah dari lintas budayanya. Terus akhirnya aku tetap mau ganti perusahaan multinasional jadi PT Sinotech Group. Karena apa? Karena aku takutnya khawatir kesusahan nyari subjek gitu. Akhirnya udah Sinotech Group aja, kan ada sekitar 50-an karyawan gitu. Akhirnya CCL aku ganti kepemimpinan. Terus budaya kerja aku delete, jadi cuma moderasi kompetensi fleksibilitas aja. Manajemen SDM sama kepuasan kerjanya masih sama, terhadap kepuasan kerja masih sama gitu. Nah, tapi karena udah report ke bos, ternyata dia nggak srek. Kalau langsung kata dia, langsung aja perusahaan multinasional, nggak usah nyebutin PT. Ya udahlah, akhirnya aku ganti jadi PT Raja Wali Sakti Utama, kantornya Susi adek aku. Kata dia oke-oke aja gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku nggak tahu nih di PT Raja Wali itu benar nggak sih kepuasan kerjanya rendah gitu. Belum pernah ngadain pre-questionnaire, dan kalau ngadain pre-questionnaire lagi lama lagi. Akhirnya udahlah ganti, nggak usah di PT itu. Akhirnya ya udah bikin yang umum di generasi milenial. Nah, kenapa industri jasa? Karena biar spesifik aja. Nggak yang generasi milenial kan terlalu luas kan. Di industri jasa itu kenapa? Karena di bukunya BPS itu dibilang bahwa banyak sekarang gen milenial yang kerja di industri jasa gitu. Udah akhirnya dibungkus lah seperti ini. Nah, terus tiba-tiba report kan bab 1 yang udah diganti, udah ACC, terus ganti dengan judul ini, report ke Ibu Lis dan Pak Fahrudin. Nah, Bu Lis akhirnya mengkritisi kenapa manajemen SDM, karena manajemen SDM itu luas banget. Nah, akhirnya aku jelasin, aku cuma mau ngambil sebagian aja manajemen SDM, cuma desain kerja, gaji, promosi, karir. Terus kata Bu Lis, nggak bisa karena manajemen SDM itu dari rekrutmen sampai PHK. Akhirnya didiskusikan, mendapatkan satu variabel, diganti manajemen SDM menjadi desain organisasi. Kemudian nyari jurnal desain organisasi, ternyata nggak ada desain organisasi, sedikit, lebih banyak desain pekerjaan. Akhirnya pakailah desain pekerjaan variabelnya gitu. Pas akhirnya ajuin ke Bulis dan Bulis ACC, udahlah kayak gini jadinya, teng. Sekarang kayak gini. Nah, ini bab satunya. Nih, bab satunya ya kayak gini, udah ACC, cuma semalam kayak kepikiran gitu sih tentang moderasi, jadi kayak pengen dirubah sih. Jadi moderasinya itu jangan rendah, tapi cuma bilang bahwa itu berpengaruh, yaitu kompetensi fleksibilitas itu mempengaruhi kepuasan kerja aja gitu, nggak usah bilang fakta bahwa itu rendah di generasi milenial. Kemudian di bab 2-nya nih udah sampai ini kajian teorinya. Terus juga ada dimensi, aku bikin chart dimensinya tuh kayak gitu. Dimensi kepemimpinan, terus dimensi dari desain pekerjaan, kemudian dimensi dari kompetensi fleksibilitas. Terus ini belum bikin nih dimensi kepuasan kerja, sama bikin tabel penelitian terdahulu. Kemudian ini kerangka penelitiannya keren banget, warna hitam gini, dibikinin sama Anwar. Udah hipotesis. Udah gitu habis itu lanjut bab 3. Yeay.